Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita, dan juga selamat ulang tahun atas ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan keluarga Anda. Kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai dan memberikan kesehatan serta melimpahkan berkat karunia dalam kehidupan Anda. Sebelum kita menjalani segala aktivitas di dalam satu hari ini, kita mau disapa firman Tuhan yang akan menguatkan kita, memampukan kita menjalani hari-hari di dalam satu hari ini. Firman Tuhan bagi kita saat ini diambil dari kitab Nabi Yeremia pasal yang pertama ayat yang ke-10. Beginilah firman-Nya. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persoalan kehidupan yang sangat aktual dan menjadi wacana yang hangat saat ini adalah bagaimana menata kehidupan kebangsaan kita di tengah-tengah negeri ini. Kalau kita berbicara dalam konteks khusus, yakni bangsa Indonesia, maka boleh dikatakan bahwa waktu dan dana, bahkan harga diri dan nyawa telah begitu banyak dipertaruhkan dengan atau secara sia-sia. Sementara itu, tidak ada seorang pun dari komponen bangsa ini yang tidak merasa bahwa ia sedang memperjuangkan keadilan dan hak asasi. Apakah itu di dalam arah perpolitikan, apakah itu legislatif, eksekutif, judikatif, dunia akademisi, LSM, kelompok agama, masyarakat adat, hingga parengge-rengge. Yang aneh adalah hampir semuanya selalu mengharapkan berada di pihak yang diuntungkan. Dan sesungguh suatu situasi yang ironis bahwa semua yang merasa sedang memperjuangkan rakyat, sekalipun mereka menjadi tumbal. Tumbalnya mereka adalah rakyat sendiri. Kehidupan yang damai, aman, sejahtera telah katakanlah seolah-olah hanya sebuah cita-cita belaka untuk diwujudkan. Dan tidak kurang orang yang menjadikan hal ini menjadi komoditi yang dapat menghasilkan keuntungan pribadi atau kelompoknya. Masihkah ini dikatakan perjuangan bagi khalayak ramai? Masihkah dikatakan memperjuangkan rakyat? Saudara-saudari, firman Tuhan berbicara tentang pengutusan Yeremia. Dan pengutusan Yeremia adalah suatu peristiwa yang sangat sukar untuk dimengerti oleh akal pikiran kita manusia. Di mana Allah memilih Yeremia yang masih muda untuk menjalani tugas yang begitu berat sebagai nabi. Tentu untuk menjalani tugas yang berat dibutuhkan pengalaman yang lebih dan ilmu pengetahuan yang luas dan bahkan yang banyak. Namun Yeremia tidak mempunyai itu semua. Dia tidak memiliki sebagaimana yang seharusnya. Di mana Yeremia tidak mempunyai pengalaman dan dia juga kurang memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Ditambah lagi Yeremia tidak mampu dan tidak mempunyai keberanian
berbicara di depan orang banyak. Namun Allah tidak peduli apa yang ada pada Yeremia, bahkan ia menolak penolakan yang diberikan Yeremia kepadanya. Bahkan di dalam ayat 7 dikatakan seperti ada kesan memaksa yang dilakukan oleh Allah kepada Yeremia. Walaupun di ayat 8 dikatakan, janganlah takut. Dia katakan, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Ada satu jaminan yang diberikan oleh Allah di dalam panggilannya kepada Yeremia. Saudara-saudari, jika diperhatikan secara seksama, kitab Yeremia ini ingin menunjukkan bahwa kekuatan, kepintaran, kemampuan, dan keberanian bukanlah merupakan keberhasilan yang didapat dari kemampuan kita sendiri. Melainkan kekuatan, kepintaran, kemampuan, dan keberanian yang kita dapat, semuanya itu berasal daripada Allah. Allah bebas untuk memilih siapa saja untuk menjadi penyampai firman-Nya. Sebab Allah sudah terlebih dahulu mengenal dan menguduskan dan menetapkan sebelum Ia memanggil seseorang. Memang terkadang kita takut untuk menyampaikan firman. Sebab kita tahu firman Allah adalah kebenaran. Dan orang yang mau kita sampaikan firman Allah adalah pasti orang-orang yang tidak bisa menerima. Bahkan karena dia tidak mau menerima, kita mungkin terancam hidup kita. Tetapi karena Tuhan yang memanggil, yang memilih, dan Tuhan juga yang memerintahkan, sebagaimana dikatakan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Ini adalah perintah daripada Allah dan tugasnya sudah jelas disampaikan oleh Allah kepada Yeremia. Membawa sukacita, kesejahteraan bagi bangsanya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga mungkin seperti Yeremia, dipakai oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, dan kita menyadari akan kelemahan kita, ketidakberdayaan kita, tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki pengetahuan yang luas. Bahkan mungkin kita juga seperti Yeremia, tidak berani untuk berbicara di depan orang banyak. Tetapi yakinlah, jika Dia yang memilih kita, Dia sudah mempersiapkan kita. Dia telah membekali hidup kita untuk melakukan apa yang Dia inginkan dari hidup kita. Karena itu lakukanlah, jalanilah apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan inginkan melalui kehidupan kita. Jangan mengandalkan pikiranmu, jangan mengandalkan kekuatanmu, tetapi mari handalkanlah apa yang Tuhan berikan. Supaya apa yang Tuhan inginkan dari kehidupanmu untuk menyampaikan firman-Nya, membawa kesejahteraan, sukacita, damai sejahtera terwujud melalui ketaatan kita, kesetiaan kita, dan kepercayaan kita akan panggilan Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.